Bapak, 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 gak bisa ngomong lagi. Ini parah nih. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Saya nggak ngerti maksudnya itu apa, itu maksudnya itu. Mungkin Pak Ganjar ngelawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke guys, kali ini kita akan membahas ya video-video tentang pembahasan situasi di persidangan MK yang ini sih seru banget ya teman-teman ya. Banyak lawakan, banyak kejadian-kejadian yang lucu. Ini parah nih. Yang seperti yang saya bilang ya sebelumnya, memang saya memprediksi nampaknya akan berlanjut ya drama-drama, kejadian-kejadian, lawakan-lawakan lucu setelah kita melihat di proses rekapitulasi KPU kemarin. Tentu itu menjadi gambaran. Nanti di MK pun gak jauh beda seperti itu. Nah, nanti kita sama-sama lihat ya teman-teman. Dan satu hal yang paling bikin saya kaget adalah tentang tuntutan dari 03 yang mengatakan ya, itu ada narasinya bahwa sebenarnya suara 02 itu adalah 0. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Saya nggak ngerti maksudnya itu apa, itu maksudnya itu. Mungkin Pak Ganjar ngelawak kali ya. Mungkin Pak Ganjar ngelawak kali ya. Mungkin Pak Ganjar ngelawak kali. Nah, ini saya nggak ngerti nih, logikanya gimana sih? Kok bisa-bisanya suara itu 0? Ya mungkin kalau misalkan mereka bilang suaranya itu misalkan nggak sampai 58%, anggaplah misalkan 16%, seperti suara 03. Itu sih masih masuk di akal ya. Tapi kalau udah 0, tidak ada sama sekali, lalu yang kemarin milik Pak Prabowo itu siapa? Nah, ini tentu memancing emosi publik, para netizen, dan kita lihat nanti mereka banyak sekali yang berkomentar tentang statement yang disampaikan oleh tim hukum dari 03 ini. Oke guys, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan video state dari para netizen tentang situasi MK ini. Dan jangan lupa buat kalian semua yang belum subscribe, subscribe dulu channel update untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai politik, khususnya pemilu 2024. Selamat menyaksikan. Guys, kalian udah lihat belum cuplikan sidang di MK hari ini? Sidang sengketa Pilpres. Ada kejadian lucu. Siapa lagi kalau bukan kubu 01? Jadi begini, dari pihak MK untuk membacakan permohonan itu diizinkannya hanya 2 orang saja. Emang aturannya begitu. Itu tidak berlaku di kubu dia aja, di kubu yang lain juga sama begitu kan. Tapi kubu 01 ini tetap ngeyel, ingin membacakan permohonan itu secara bergantian dengan beberapa orang. Ya jelas aja ditegur sama hakim konstitusi. Kalau kalian penasaran nih tayangannya nih cuplikannya. Melanjutkan yang Lanjut. Ya, dari kuasa dari permohonan. Siapa juru bicara hari ini untuk Pak Ari CS? Kami mohon izin untuk membacakan ini resume ini secara bergantian yang mulia. Hanya 2 orang yang diperbolehkan juru bicara untuk berbicara, termasuk penyampaian pokok-pokok permohonan. Mohon izin kalau boleh ditambah yang mulia, karena cukup agak banyak, lagi puasa. Nanti akan kami perlakukan sama. Oh, Biar gitu lain yang mulia. seperti itu. Oh baik. Silakan. Koplak. Akhirnya sekarang hakim konstitusi merasakan gimana capeknya menghadapi pendukung 01 ini.
Ini parah nih. Selamat bercapek-capek ya Pak. Tahan emosi Pak, apalagi sekarang kan bulan puasa. Kalau ngadapin mereka tuh harus kuat mental, tahan emosi. Kalau enggak, aduh, bisa fatal akibatnya. Kami aja nih Pak, kami ini udah berbulan-bulan Pak ngadapinnya. Ya tapi kami udah terbiasa lah dengan hal itu ya. Akhirnya biasa aja. Jadi sekali lagi untuk Bapak Hakim Konstitusi yang sabar, tahan emosi, harap kuat mental. Jika tidak, bisa-bisa puasa kita ini batal nggak karuan. Udah capek. Caimin main HP ditegur Hakim MK. Nomor urut 2 atas nama Gibran Raka Buming Raka sebagai peserta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Peserta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan siapapun yang ada di ruang sidang ini sebaiknya tidak menggunakan handphone. Ya. Caimin, ini kok cawapres itu modelnya begini ya? Hah? Fokus Caimin, fokus. Itu lagi sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Persidangan yang terhormat ya. Bedakan dengan lagi di rumah atau lagi di pantai selonjoran, minum es kelapa, mainan handphone, bebas kalau itu. Ini persidangan yang terhormat. Jaga tata krama, jaga etika. Kemarin bahas-bahas soal etika gencar kali, macam betul. Ya kan 01 ini tiba-tiba sekarang etika persidangan aja nggak bisa dijaga dengan baik, nggak bisa dipatuhi dengan baik. Aduh, gimana kalian ini? Fokus dong ya, kayak Pak Anies tuh ya, semua jalannya persidangan, waduh fokus banget begini. Karena apa? Karena takut kalah. Sah akan diadakan pemilihan ulang untuk presiden dan wakil presiden. Kita berandai-andai jika pemilihan ulang diadakan sekarang dan ini pilihannya, tulis pilihanmu di kolom komentar biar pada tahu siapa yang terpilih nanti ya. Ayo tulis pilihanmu di kolom komentar, jangan golput ya. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru karena seharusnya pas gue nggak ngerti lagi ya, ini pengacara gila-gilanya mau-mauan disuruh ya. Kok bisa-bisanya disuruh? Dibilangnya semua daerah paslon 02 ini kalah. Itu pengacaranya pinter gak sih? Hah? Apa kita rakyat yang goblok? Perasaan lo kemarin gue nyoblos 02. Di TPS gue juga kemarin 02 menang. Ganjar kalah. Kok enak banget nih pengacara bilang paslon 02 di semua daerah kosong. Nah terus kita lu anggap apa? Demit? Hah? Angin? Gitu? Apa kita hanya butiran debu yang gak pernah dianggap sama kalian? Terus kalian mau minta pemungutan suara ulang tanpa paslon 02. Lu pikir kita pendukung 02 mau? Ya enggak lah. Gila-gila aja deh. Bye. Yang jelas itu aja, jangan ajak-ajak kita yang udah waras. Oke? Bye. Gugatannya apa? Yang dibahas bansos. Lagian kalau mau tahu apakah Pilpres dijalankan secara bebas, adil, dan jujur atau tidak, bertanyalah pada rakyat. Karena kalau ditanyakan itu kepada pihak yang kalah, udah pasti nilainya akan sangat tidak relevan. Lucu ya, persidangan kok isinya kayak orang curhat. Lebih ke deep talk gitu loh karena kalah. Aduh, sidang kok isinya asumsi dan narasi yang isinya karena kecewa akan kekalahan. Dan juga kekecewaan karena nggak dipilih oleh rakyat kebanyakan. Lagian lucu gitu loh, kalah Pilpres, terus Pilpresnya minta diulang. Udah gitu minta diulangnya tanpa Gibran. Lah terus Pak Prabowo disuruh pasangan sama siapa? Sama Cipung.
atau sama Jan Etes? Aduh, ada-ada aja ini yang kalah. Kok bisa ada kepikiran kalau Prabowo Gibran cuma dapat 0% suaranya? 0. Terus lo pikir kemarin gue di TPS ngapain? Cosplay jadi tinta pemilu? Yang bener aja. Nih gue pakai baju ini pas kemarin nyoblos. Lo pikir gue mau nyoblos siapa? Gedebung pisang. Ya Allah, gue udah nahan ini biar gak bikin video di bulan Ramadan atau ngata-ngatain paslonen. Tapi ada aja perkaranya. Ya Allah, kenapa sih? Memang penerapan ilmu token listrik tuh cocok banget buat kalian. Makin kecil nilainya, makin kenceng suaranya. Analoginya emang pas ya. Token listrik itu semakin kecil, nilainya semakin kenceng suaranya. Ya tandanya lama-lama habis dong. Mak, pinjem ini dong charger. Handphone saya udah ganjar nih. 16%. Nah guys, ini ada video seru nih ya. Tapi emang sih di luar tema sidang MK. Tapi cukup seru juga untuk kita tonton. Jadi ceritanya si Mr. Q ya, M. Kodari ini datang ke salah satu acara Rakyat Bersatu. Nah kita tahu teman-teman itu kan salah satu hostnya kan Aiman. Nah jadi ceritanya Mr. Q ini ngambek. Ya dia gak terima. Pada saat dia bicara tiba-tiba dipotong. Karena dia merasa narasumber yang lain itu gak biasa aja gitu. Gak sampai dipotong kayak si Kodari gitu kan. Nah akhirnya di situ terjadi perdebatan tuh antara narasumber dengan host. Jadi ini lucu aja teman-teman ya. Baru kali ini kita melihat ada perdebatan di antara host dengan MC itu sendiri. Narasumber dengan MC maksudnya. Dan lagi-lagi kita tahu ya teman-teman, memang si rekam jejak Aiman ini kita gak bisa pernah lupa. Dan netizen pun akan selalu ingat bahwa Aiman ini merupakan salah satu pendukung dari 03. Sekalipun dia sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa dia akan profesional sebagai host. Namun ya mungkin ini salah satu dampak akibat dari omongan Aiman itu ya. Bisa jadi dia emang masih ada perasaan atau mungkin dia memang masih memposisikan diri sebagai salah satu pendukung dari 03. Kita nggak tahu ya. Namun kita lihat videonya teman-teman. Ini seru banget. Ya, ini waktunya durasinya panjang ya. Kan supaya nggak terlalu panjang poin-poinnya, silakan aja. Lo ya enggak dong. Tadi Anda membiarkan suara berbicara. Begitu Anda menghalangi saya berbicara. Silakan juga. Ini Bang Kodari selalu komplain. Enggak. Supaya tidak panjang. Anda sebagai wasit telah memperlakukan saya berbeda dengan narasumber yang lain. Tadi saya bilang Mbak Andi. Saya merasa Anda tidak adil. Oke. Soal Anda merasa adil itu perasaan Anda. Ya, saya merasa Anda tidak adil. Saya mempersilakan Mbak Andi loh. Kenapa Anda enggak diam kemudian membicarakan? Saya mempersilakan Mbak Andi tadi. Bukan Anda. Ya udah. Kalau Anda diam, saya melanjutkan. Tapi Anda masih ngomong sama saya enggak akan. Silakan. Enggak, tadi saya menjelaskan. Saya selalu tenang, tapi kali ini saya keras. Oke, silakan. Silakan. Dan saya bisa keluar dari tempat ini. Ya. Jangan dong. Ya jangan, silakan. Ya saya orang yang sabar, tetapi kalau kelewatan juga ya saya pulang aja kan nggak ada susahnya kan begitu. Jangan baper dong, Bang. Enggak. Kita nggak bisa bilang nggak baper, ya kan kita ini di sini untuk menyampaikan suara. Substansinya apa? Kalau saya berdebat dengan beliau-beliau itu no problem, tapi saya ini berdebat dengan Anda itu nggak masuk di akal buat saya. Lanjut, gue belum ngomong nih. Kalau saya berdebat dengan Anda itu sesuatu yang nggak masuk di akal. Ya lanjut. Inilah contoh betapa pentingnya Mahkamah Konstitusi itu. Iya. Karena semuanya serba. Nggak masalah soal Mahkamah Konstitusi, nggak ada Mahkamah Konstitusi. Menurut saya nggak ada masalah soal konstitusi. Saya nggak ada masalah soal Mahkamah Konstitusi. Siapa yang melarang ke Mahkamah Konstitusi? Nggak ada yang melarang. Aiman juga melaksanakan tugasnya sebagai moderator yang bisa juga meng-cut narasumber. Kan itu memang tugasnya dia juga. Iya, tapi dia nggak motong Anda, saya dipotong. Iya, makanya. Saya bilang tadi Bang Andi, kalau begini, saya mau melanjutkan, ya. Iya. Udah. Dipotong dulu, kita bisa melanjutkan. Iya. Silakan. Ini yang harus ke psikolog siapa sih Pak? Saya apa siapa sih? Saya bingung deh. Maksudnya gimana ini maksudnya? Bukannya apa ya Pak ya, tapi kalau kita flashback ke pemilu kemarin, yang milih Pak Prabowo tuh banyak yang berjuang loh Pak. Banyak yang harus pulang kampung dulu tuh ngelewatin berkilo-kilo, puluhan kilo naik motor, kagak ada duit numpang, yang naik bis lah, yang naik truk lah, buat biar bisa nyoblos Prabowo Gibran. Terus ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Ini saya bingung nih saya. Dan semua yang nyoblos itu manusia loh Pak, pakai KTP ya. Saya jadi mau tanya deh sama Pak Mahfud. Pak Mahfud nggak capek Pak? Bapak nggak capek Pak? Bapak nggak bisa ngomong lagi. Dalam sejarah karir saya,
Inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan, ngoceh sana sini, ya. Hanya satu, bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang. Karena kalau tidak sah, KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kanya ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Oke guys, sidang MK akan terus berlanjut dan kita gak tahu besok atau lusa akan ada kejadian apa lagi, akan ada kelucuan apa lagi. Tapi yang pasti saya sendiri menilai teman-teman, setelah saya melihat pernyataan dari Anies Baswedan, dari Ganjar, dan tim hukumnya, saya meyakini bahwa gugatan mereka itu tidak akan mempengaruhi dari pencalonan Prabowo Gibran. Kenapa? Karena kita harus ingat teman-teman ya, yang disidangkan paling utama di MK itu adalah hasil suara atau hitungan atau angkanya. Jadi bukan hal yang lainnya. Apalagi sekedar curhat seperti Pak Anies, menurut saya itu hanya, ya mungkin ini hanya melengkapi saja lah ya, gak apa-apa. Dan kita juga harus tahu teman-teman ya, bahwa untuk membuktikan kecurangan secara TSM itu memang sulit. Apalagi pada kenyataannya, mulai dari proses rekapitulasi baik di tingkat kecamatan sampai nasional kemarin saja kan lancar-lancar saja. Itu artinya secara hitungan saja itu gak ada masalah, karena memang itu sudah dilakukan evaluasi dan mungkin ada protes-protes dari saksi, yaitu pada saat rekapitulasi. Jadi ada baiknya sih kita tonton saja teman-teman ya, anggap saja ini hiburan buat kita semua. Dan yang pasti satu hal yang paling penting adalah kita jangan mudah untuk terpancing, apalagi ikut demo gak jelas. Karena balik lagi, ini bulan puasa ya, ingat sebentar lagi lebaran. Jadi mending kita fokus aja, fokus sama aktivitas kita masing-masing, fokus nanti buat persiapan lebaran kita mau ngapain. Apalagi buat teman-teman yang mudik ya mending kita fokus saja. Oke guys, mungkin sampai di sini videonya. Jangan lupa buat kalian semua untuk selalu dukung channel update dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih.